Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kembali kita bertemu di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, ide-ide tentang desa dalam semangat memuliakan desa-desa Indonesia. Pagi ini luar biasa, kita bisa menghadirkan tamu luar biasa, Mas Arvin, yang punya ide menggagas untuk bagaimana industri kreatif film khususnya, karena memang basically beliau movie maker. Jadi bagaimana dikembangkan di Indonesia, dan kemudian ketika disebut Bollywood, di kepala saya langsung identik dengan Hollywood, identik dengan apa, kalau India itu apa? Bollywood. Di India ada juga itu. Bollywood ya. Bombay apa? Nah, saya kemudian mencoba melakukan komunikasi. Alhamdulillah TV Desa beberapa waktu yang lalu ketika Bollywood ada event, kita juga sempat berpartisipasi melalui teman-teman dari LIPI. Itu awal perkenalan kita dengan Bollywood. Kemudian kita coba kontak-kontak. Alhamdulillah pagi ini bisa ketemu dengan kita di Kepoin Desa. 1 jam ke depan kita akan kepo-kepo tentang ide dari Bollywood ini. Mas Arvin, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Semoga juga sehat, Bapak. Salam dari Bali, matur suksma. Assalamualaikum, salam sejahtera dari Bali. Wah, salamnya semua termasuk termasuk TV Desa. Oke, ya, Mas Arvin, boleh bagi cerita ini, memulai idenya dari mana, kemudian ke depan ini mau kayak apa. Jadi kan kita pengen tahu nih, titik awalnya itu dari mana, kemudian ada ide ini, kemudian titik akhir yang ingin dicapai itu sejauh apa sebenarnya nih. Mas Arvin boleh berbagi, karena ini beberapa teman juga sudah memonitor di channel YouTube kita, dan juga beberapa sudah masuk juga ke Zoom meeting kita. Silakan. Siap, terima kasih. Bollywood Line ini digagas 2018 yang lalu, sejak 2018. Jadi sebetulnya waktu itu kita merancang brandnya terlebih dahulu. Bagaimana ada sebuah brand yang di dalamnya pasti ada visi ya. Visi yang akhirnya disepakati oleh dunia. Ekosistemnya kita bangun dahulu, ya seperti softwarenya dahulu, baru nanti hardware atau infrastrukturnya. Nah, alhamdulillah software ekosistem itu sudah kita lewati stage-nya, dan sekarang menuju fase hardware infrastruktur yang sudah ada beberapa pilot yang kita kembangkan juga. Jadi kalau kita melihat tadi Bapak sempat cerita ada Hollywood, Bollywood, kalau India Bollywood ya dari Mumbai. Hollywood juga dari LA ya, kota. Jadi dua-duanya kan dari kota. Ada Hollywood dari kota, Bollywood dari kota. Nah, kalau Bollywood dari desa. Jadi kita merancang sebuah ekosistem baru, desa film, yang tidak hanya untuk produksi film khususnya berbasis platform, tapi juga menjadi multizona, Pak. Ada zona wisata, khususnya wisata film ya, yang berbasis budaya, zona produksi, khususnya produksi global, film-film yang berbasis platform, karena sekarang era digital media, dan juga menjadi area pembelajaran. Kemarin sudah ada camp sekitar 15 negara, kita membuat pilot pembelajaran bagaimana belajar aset budaya itu menjadi aset produksi film. Jadi kita mengupayakan sanggar-sanggar film di desa, sanggar-sanggar di desa itu menjadi sanggar-sanggar transformasi film. Misalnya ada sebuah sanggar musik tradisional, kita buat lab audio, post audionya di sebelahnya. Jadi setelah belajar musik lokal, bagaimana jadi background film. Bahkan mengarahnya sebetulnya cross culture mixing. Misalnya orkestra Eropa sama lagu tradisional di mix menjadi aset film. Mereka olah di sana. Nah, kembali lagi, mengapa kok kita tidak seperti Hollywood dan Bollywood? Ya, Hollywood, Bollywood ini sebuah industri yang sudah sangat mature.
yang mindsetnya vertikal, ya, dan sudah sangat sulit kita kejar. Jangan kita berpikir pada saat kita membangun, kita bisa membangun fisik dan teknologi yang sama dengan Hollywood ataupun Bollywood ya. Tetapi secara ekosistem mereka sebuah proses yang sudah sangat panjang, yang akan sulit kita samai atau kita kejar. Nah, di sini kita melihat waktu itu pada saat kita membangun brand baru Bollywood ini dengan ekosistemnya, kita melihat apa yang terjadi di era sekarang. Iya, Hollywood itu dulu sebuah bukit real estate, namanya Bollywood Land. Landnya dicopot. Namanya Hollywood Land. Landnya dicopot terus kita ambil. Iya. Hollywood itu sejak ada zaman Charlie Chaplin kan. Ya. Bahkan sebelum Charlie Chaplin itu sempat di desa Bollywood karena itu kita dari ada sejarahnya juga di sana. Nah, Hollywood itu iya di daerah Sanges itu Charlie Chaplin dulu. Ada foto-foto apa kita pasang itu di lab kita itu fotonya waktu di desa, tapi lama sekali sudah. Nah, Hollywood itu dulu bukit real estate, dia dulu ada tambang bahan baku. Dulu kalau buat film kan berbasis seluloid ya, bukan digital. Kalau sekarang film mudah kan dengan digital. Dulu kan motong-motong, capek buat film kan. Nah, bahan baku mining untuk buat seluloid itu Plembum salah namanya. Itu ada di Bukit Hollywood itu, karena itu diambil alih. Jadi real estate-nya dijadikan di-convert jadi studio-studio film sampai sekarang. Terus sudah tutup sekarang studionya tambangnya sudah tutup. Nah, Bollywood beda lagi. Mungkin yang bisa lebih kita benchmark. Bollywood itu dulu industri fashion sama film sama-sama tumbuh, terus saling kolaborasi. Nah, Hollywood sama Bollywood ini sudah sangat mature, dia sudah 100 tahun lamanya, ya sudah 1 abad lah. Jadi kalau kita meniru cara mereka, walaupun kita bisa membangun fisik seperti mereka, itu akan amat sangat sulit kita kejar. Karena itu kita harus berpikir yang beda. Karena waktu itu kita berpikir gitu. Oh ya, ada Hollywood yang versi komunitas, versi desa kayak apa sih? Saya judul hari ini ya. Oh, ada Universal Studio versi desa seperti apa sih? Ya, nah itu yang akhirnya kita godok. Kemudian kita visionerikan, kita satukan. Dan kemudian kita tur dunia. Saya tur dunia tuh istilahnya berjualan visi, buka stand lah. Tapi kita juga produksi film-film dari desa juga untuk membuktikan desa ini sudah mampu produksi film skala internasional lah. Waktu itu kita awal launching itu di Moskow 2 tahun yang lalu. Terus kita ke Dubai habis itu kita perkenalkan. Ke Hong Kong, Singapura, sampai semuanya satu visi. Dan itu adalah acara-acara marketplace konten. Nah, dari sana kita belajar, ternyata marketplace konten atau film konten itu ada animasi, games, ya konten digital lah, termasuk augmented reality, film banyak lagi genrenya kan. Itu ternyata di marketplace dunia, itu saya baca database-nya, kita kumpulkan database-nya, termasuk sampai games ya. Itu ternyata hampir lebih dari 50% itu sudah buyer konten itu atau pelaku konten itu adalah OTT digital media, over the top, konten-konten yang basisnya digital media. Ya, itu sangat tumbuh masif, Pak Suryo. Mengapa? Karena mungkin kalau pernah dengar 4G, 5G, 6G, sekarang kan desa seluruh Indonesia sudah mulai basis broadband-nya kan juga ditingkatkan oleh pemerintah kan. Nah, sebetulnya basis broadband itu adalah pipa visual. Iya. Ya. Itu pipa visual. Nah, akhirnya akhirnya kita pelajari, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebetulnya adalah perusahaan IT, itu bertransformasi, Pak, menjadi perusahaan-perusahaan berbasis film, berbasis konten. Akibat pengaruh 4G, 5G, 6G, dan seterusnya ini. Nah, di sisi lain, konten kreator, indie filmmaker, filmmaker itu sangat tumbuh pesat karena teknologi produksi semakin murah. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah industri konten yang tumbuh masif. Jika kita tanya, Pak, indie filmmaker, YouTubers atau konten kreator dan yang sifatnya horizontal media ini ataupun pelaku film platform, kita tanya, Hollywoodnya ada di mana? Mereka nggak mungkin nyewa studio Hollywood kan, Pak. Waktu itu kita mikir gitu kan. Wah, ini harus kita buat hub baru yang mereka menerima. Ya pasti, Bali ini pasti mereka terima nih kan ya. Nah itu Pak. Nah
Terus kita berpikir bahwa ini sebuah industri yang sifatnya long tail market. Buntutnya sangat panjang sekali. Sangat masif, tidak terhingga. Karena jumlahnya sangat masif. Kalau kita bicara artis Hollywood atau artis ibu kota katakanlah, itu kan ya bisa dihitung lah ribuan ya. Tapi kalau bicara artis independen, itu jumlahnya ratusan juta bahkan di seluruh dunia. Kalau kita membuka casting misalnya, casting film di desa, peluangnya lebih besar lolos casting di kita gitu. Sekaligus dia bisa jalan-jalan di desa atau di Bali daripada casting di Hollywood. Nah, jadi kita berpikir itu juga, Pak. Nah, akhirnya kita berpikir, wah ini akan menjadi multizona desa ini. Menjadi zona produksi yang mindsetnya lebih horizontal, menjadi zona wisata yang nanti saya cerita ada basisnya lebih ke eco film park. Ya, kita melakukan green construction karena dikolong oleh games dan augmented reality, dan kemudian yang berbasis semuanya basis pemberdayaan, berbasis edukasi yang mentransformasi sanggar-sanggar lokal. Ya, nah akhirnya desa ini menjadi sebuah area baru multizona yang kemudian dunia menyepakati bahwa ini ada Hollywood gaya baru yang basisnya lebih community based, Universal Studio yang basisnya lebih ke desa. Ya, nanti bisa saya cerita lebih lanjut lah. Itu Pak kira-kira. Yang menarik tadi disampaikan Mas Alvin tadi tentang ini kemudian akan menjadi konsumsi atau mungkin lebih mengarah kepada agenda dari platform OTT ya, over the top TV. Artinya kemudian digital mengarah kepada pergeseran orang nonton TV pun, nonton film pun itu kemudian akan lebih private karena kemudian menggunakan layar kecil, menggunakan ruang-ruang pribadi mereka untuk mengakses film-film dan seterusnya. Yang menjadi menarik adalah berarti akan dibangun platform tersendiri untuk menempatkan film-film ini di langit sana atau di dunia maya itu akan dibuat platform tersendiri atau kemudian memanfaatkan platform yang sudah ada, Mas. Ya. Ini kan menurut saya kan menarik nih, ada ide yang visioner, ada yang kemudian ini loh kita punya kekuatan seperti ini dan seterusnya. Nah, sudah kebayang bahwa ada bagian yang kemudian ini akan menjadi menjadi tempat orang untuk berkunjung, untuk kemudian ibarat kata kalau kemudian zaman dulu itu wilayahnya sangat strategis, maka bioskop pun jadi di satu titik itu ada berapa teater kan gitu. Nah, yang ini kan mungkin udah nggak makan tempat lagi, nggak makan tempat parkir dan seterusnya, cukup di satu aplikasi, akan menjadi bagian dari aplikasi yang sudah ada atau ada agenda Mas Arvin mau mengembangkan platform sendiri? Saya sih berharap yang kedua ini. Iya, jadi makasih. Jadi mungkin tadi cerita OTT, mungkin Bapak pernah dengar Netflix, iFlix dan sebagainya. Ya. Sebetulnya mereka kan basisnya IT company base kan sebetulnya ya. Jadi mereka ternyata waktu saya melakukan kunjungan marketplace, sosialisasi Bollywood ini, ternyata tidak hanya yang besar-besar, flick yang kecil itu banyak sekali, Pak. Semuanya berubah menjadi perusahaan film, dan mereka sampaikan ke saya butuh ekosistem. Ya, butuh ekosistem yang tinggal kasih cerita, kemudian eksklusif tayang di mereka. Nah, itu menjadi salah satu market juga sebetulnya. Nah, platform sendiri kita sebetulnya sudah membuat 1.0-nya ya, yang edisi pertama itu Bollywood Flix ya, bisa di Play Store ya, dan juga ada Bollywood Bioskop.online untuk film-film yang sudah kita produksi kolaborasi sama komunitas global, bisa cek di sana. Tapi ke depan itu kita lagi merancang yang skemanya sudah blockchain, istilahnya ekosistem besar. Jadi tidak hanya untuk nonton film, tapi juga untuk film tourismnya juga, ya. Dan juga untuk tempat sarana belajar aset budayanya juga. Nah, tadi misalnya ada PH dari Prancis itu datang ke desa Aben Semal Dawicani ya namanya, desa Bollywood lah, dan integrasi ke desa-desa sekitar ya. Nah,
pada saat mereka datang, mereka tuh sudah bawa voucher digital, Pak. Voucher digital untuk produksi. Ya, pada saat datang ke desa, itu sudah kita siapkan yang namanya Creative Space Estate. Jadi saat ini memang kita masih membangun pilot beberapa lab yang sebetulnya akan kita bangun banyak kontainer-kontainer kreatif yang skemanya itu lantai 1 lab kerja, lantai 2 tempat tinggal. Dan ditaruh di lahan-lahan warga. Jadi warga yang kelola dengan hospitality-nya, tapi menjadi satu SOP yang kita sebut Community Based Film Tourism, CBFT. Jadi mereka yang mengelola kreatif space estate itu, kreatif container itu. Jadi dari sisi new normal sendiri itu sifatnya dikelola secara private, ya. Dan juga film-film basis platform ini kan semuanya micro budget, Pak. Jadi timnya tidak besar, tidak seperti tim sinema yang mungkin dari sisi izin, dari sisi aspek health-nya sekarang ini sangat jadi rumit. Nah, kalau film-film macro budget atau basis platform ini juga termasuk indie film, itu micro budget tim sebetulnya. Nah, jadi kita menyiapkan rancangan yang kita sebut Creative Space Estate. Nah, kontainer-kontainer itu menyebar di lahan-lahan warga. Jadi kita nyebutnya nih resort terluas di dunia desanya ini kan, dikelola oleh warga gitu. Sama Eco Film Park-nya kita di dalam platform ini ada games termasuk ada yang kita rancang nanti augmented reality-nya. Jadi Eco Film Park ini bercerita time travel kejayaan Indonesia dulu melalui pintu gerbang Bali sebagai living heritage yang masih hidup ya. Menceritakan apa sih poros dunia Indonesia dulu seperti apa, tapi sebagai film entertainment, bukan sebagai historian. Jadi bisa saja nanti kingdomnya 2000 tahun yang lalu itu ada UFO-nya misalnya. Ya. Nah, tapi kita tidak merusak hutan yang di desa, enggak. Kita cukup membangun ornamen-ornamen yang kita sebut green construction, ya, karena utuhnya kingdom itu ada di game sama di augmented reality. Nanti berekspedisi, turis ini berekspedisi. Nah, tahun lalu itu kita sempat membuat, karena basis teknologinya belum kita selesaikan, kita membuat yang kita sebut one day movie star. Jadi traveler itu memilih tematik-tematik, dibuatkan warga 1 menit film. Seakan punya film sungguhan, tapi trailer. Mereka bisa milih trailer misalnya diculik alien Bali, hidup di Bali zaman batu, misteri hutan. Ya, terus pulang bawa trailer. Itu sempat kita jalankan. Ya, tapi kita melihat ini selanjutnya bisa menjadi berbasis Eco Film Park, Eco Digital Film Park. Jadi platform ini tidak hanya platform menonton hiburan, tetapi bermain game. Traveler bahkan bermain game itu tidak waktu datang ke desa film, dari tempat tinggalnya negaranya sudah main duluan. Akhirnya mau nggak mau dia datang. Nah, sama sanggar-sanggar film tadi yang ditransformasi, ya misalnya aset musik lokal jadi background film, tari jadi koreo film. Terus ada yang mengarah ke ekspor, ya silikon emas, ya protestik itu dengan karakter lokal, ya itu semuanya ditransformasi dari sanggar-sanggar yang sudah ada. Jadi semuanya basisnya pemberdayaan, Pak. Baik dari wisata filmnya, zona edukasinya yang mengarah ke kampus desa dunia nantinya, sampai area produksi globalnya, semuanya basis pemberdayaan. Nah, software ekosistemnya sekarang sudah kita lalui stage-nya. Brandnya sudah menjadi brand milik dunia, dan nanti visi akan lebih dikerucutkan pada tanggal 11 September. Itu ada web conference dunia, industri dunia bergabung. Nanti disiarkan juga di TV Desa ya. 11 sampai 13 September. Ya, 3 hari. Itu ada hampir 20 narasumber dunia, ya CEO dan banyak lagi industri, ya itu sangat bagus knowledge-nya untuk kita. Itu rata-rata sebagian besar yang sudah MOU juga sama kita.
Nah, itu kita kerucutkan lagi visi besarnya bahwa ini adalah milik bersama. Ya, dunia sudah merasa memiliki, apalagi kita juga, mari kita besarkan ini menjadi industri baru di Indonesia, khususnya film berbasis platform dan film industrialism yang saling mendukung, gitu Pak. Kira-kira Pak Surya. Nah, desa ini ya desa mungil, tapi nanti menjadi pintu gerbang desa yang lain, bahkan pintu gerbang Nusantara dan dunia juga, harapan kita. Gitu. Artinya sebenarnya kalau kita bicara Bali Land, memang ada venue-nya, ada tempat desa apa gitu, atau kemudian Mas Arvin ini menyampaikan bahwa ini loh arealnya, kawasannya Bali Land itu, atau memang dimulai dari satu titik desa, dari sinilah nanti kita terkoneksi kemana-mana. Gate-nya sudah ada Pak. Jadi desa ini namanya Desa Bensemal Dauyeh Cani. Ya. Jadi pilot project Desa Bensemal Dauyeh Cani. Kemarin pilot project sama pembangunan pilot infrastrukturnya sudah di sana semua. Ya, ini sudah di batu pertama tahun 2018 ya. Waktu itu Pangdam batu pertamanya bersama Kadispar Bali ya waktu itu. Nah, ini menjadi gate-nya. Gate untuk wisata filmnya, gate untuk produksi globalnya, nanti integrasi lokasinya kan bisa kemana-mana. Dan menjadi camp-nya. Jadi kalau orang produksi film itu kan pasti butuh camp ya, untuk pra-production sama postnya kan. Nah, itu sudah kita siapkan di desa itu. Yang kita buat menyebar tapi. Kita buat menyebar. Jadi kontainer-kontainer yang dikelola oleh lahan-lahan warga gitu. Nah, jadi posisi ini melibatkan desa atau melibatkan badan usaha milik desa atau gimana Mas? Karena ada sesuatu yang menarik nih ketika kita bicara desa, ya cukup ya berapa tahun terakhir inilah gara-gara COVID mungkin agak keganggu anggarannya. Tetapi kan sebenarnya desa cukup untuk kemudian punya modal lah kalau kemudian berkolaborasi dengan para pihak ketika memang ide dan kemanfaatannya itu memang akan terdistribusi baik ke warganya. Jadi sejauh ini yang Mas Arvin sudah lakukan ini kolaborasi dengan desa itu lebih ke institusi desanya, badan usaha desanya, atau lebih ke warga desanya? Semuanya. Dari pemerintah desa ya sampai semua menjadi satu stakeholder, termasuk masyarakatnya. Karena kan lahannya ada yang kita pakai, kemudian ada yang kita bangun bersama juga, ya, dan juga pemerintah desa sifatnya mewadahi, dan kemudian dari sisi policy juga. Nah, memang kita bergeraknya awalnya bottom up, jadi baru ambil top down globalnya gitu. Nah, ini sekarang ketemu di tengah. Nah, industri dunia sendiri sudah visit ke desa. Sudah ada mulai MOU dengan desa, bahkan sudah melakukan banyak juga pilot project ya di desa. Jadi desa ini juga sebetulnya sudah banyak melakukan pilot project kelas global lah, kelas dunia lah. Nah, termasuk event-event. Kemarin tahun lalu itu kita ada event dengan festival film yang basisnya platform juga sama Korea dan Eropa Italia. Nah, ya, ini menjadi pergerakan supaya desanya lebih dikenal di dunia. Jadi kita tidak hanya aktivitasnya itu tur dunia, tapi juga melakukan banyak pilot project bersama komunitas dunia. Nah, sebelum COVID itu kita sempat International Student Camp, ya hampir 15 negara lah. Bagaimana aset budaya lokal dikombinasi aset global menjadi sebuah konten atau film. Ya, itu kita lakukan. Jadi memang kita kan ingin menjadi zona edukasi dunia juga. Jadi student dunia datang nggak hanya belajar filming, tapi juga belajar konteks budayanya. Ya, nah saya rasa sebetulnya
banyak sekali sanggar-sanggar yang bisa ditransformasi menjadi sanggar film, nggak hanya di desa ini saja mungkin ya. Banyak yang masing-masing punya kekuatan. Ya, mungkin tidak hanya di Bali, di Jawa atau Sumatera juga banyak. Yang jadi saya waktu saya tur dunia, saya melihat bahwa sebetulnya aset budaya kita itu diminati menjadi aset produksinya film. Iya. Tapi resepnya, resepnya setelah kita pelajari itu harus di-mix, Pak. Di-mix itu misalnya gini, ini lagu lokal dari Bali, lokal desa lah. Ya. Itu kalau 100% menjadi soundtrack filmnya, ya akan lebih sulit sell over-nya, Pak. Tapi begitu kita combine dengan orkestra klasiknya mereka, ya di-combine menjadi cross culture content, itu mereka lebih tertarik. Nah, karena itulah mengapa sanggar-sanggar ini kita siapkan lab film di sebelahnya. Jadi supaya pada saat mereka datang, mereka sudah bawa asetnya mereka, kemudian merekam asetnya desa, kemudian di-combine di lab yang sudah kita siapkan. Jadi yang dikirim tinggal orang sound man-nya lah, atau ya sound editornya lah yang dikirim. Nah, ini cara-cara bagaimana kita membangun industri yang lokal konten goes global, tapi bersinergi dengan pihak globalnya sendiri. Karena tanpa sinergi, lokal konten goes global itu akan lebih sulit. Ya. Nah, lokal konten goes global itu ada di desa, yang kita rancang di desa. Karena lokal kontennya banyak di sana. Dari segi alam, budaya, tradisi. Sebenarnya ya Mas ya. Iya. Kalau kita bicara konten-konten di desa, saya sempat melihat salah satu bukan sempat melihat, bahkan beberapa kali akhirnya kalau malam juga lihat salah satu channel channel dari Chinese yang isinya itu cuma menceritakan si ibu ini atau si mbak-mbak ini hari-harinya kayak apa gitu loh. Berangkat ke kebun, dia ngambil jamur, kemudian bagaimana dia ngolah daging babi, bagaimana dia bikin pagar dan seterusnya bersama anjing-anjing yang selalu ngikutin dia. Jadi ya kita nonton itu menikmati alam pedesaan itu hidupnya seperti ini, dia berangkat pagi-pagi ambil apa dan seterusnya, itu udah jadi konten gitu kan. Artinya ini kan lebih pada bagaimana kreativitas dari teman-teman di desa untuk kemudian apa yang kamu kerjakan hari-hari itu mungkin menurut kamu itu tidak menarik, tapi kalau itu kemudian didokumentasikan dengan baik, maka buat orang itu menarik kan gitu. Ibarat kata kalau dulu kita main mandiin kerbau gitu kan, mandiin kerbau di sungai, mungkin buat kita ya itu hari-hari dan itu memang pekerjaan kan gitu. Tapi ternyata kalau ada bule yang lewat di atas jembatan pakai bus pariwisata itu benar-benar parkir, ambil gambar, bahkan mendekat, foto-foto dan seterusnya. Ini kan berarti bagaimana kita menampilkan ke publik cerita-cerita yang ada di lingkungan kita itu sudah jadi sesuatu yang luar biasa, ditambah dengan ide-ide kreatif teman-teman movie maker, paham kalau selera global kayak gini dan seterusnya. Ini kan hanya masalah sentuhan teknis yang sekarang teknologi semakin mudah, semakin murah, tinggal tantangannya di kreativitas. Benar, Mas Arvin? Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebelum COVID ya, Universal Studio Singapura dengan satu film tematik park aja itu bisa mendatangkan 5 juta wisman. Kalau Osaka malah lebih besar 3 kalinya dengan satu film park saja. Nah, tapi kan kita tidak punya teknologi sehebat mereka ya, atau brand Hollywood yang sudah eksis 1 abad itu. Nah, tapi kita lihat Universal Studio kan turis hanya objek, bukan subjek. Nah, di sini kita membuat Universal Studio ala desa, turis kan jadi subjek tadi kan, menjadi pelaku film gamenya, pelaku dokumenter adventure-nya dan seterusnya kan. Nah, itulah mengapa kita nyebutnya Universal Studio kita tuh lebih berbasis betul Bapak tadi, alam, budaya, tradisi. Tapi tetap kita kombinasi dengan kreativitas dan inovasi digitalnya. Karena itu tetap kita buatkan platformnya, kita buatkan gamenya,
dan juga ekosistem integrasinya. Nah, jadi software inilah yang kita tancapkan di desa. Ya, baru stage kedua ini kita menuju fully infrastrukturnya. Mungkin saya bisa sedikit cerita ini Pak, kalau komparasi antar desa saja. Desa film ini sebetulnya bukan kita yang pertama, banyak di luar. Misalnya ada desa Popeye. Desa Popeye itu di Malta. Dulu bekas syuting film Popeye, sekitar 20-30 tahun yang lalu lah. Nah, area syutingnya akhirnya menjadi area wisata. Ya, tapi tidak jadi industri. Kalau kita kan ingin menjadi area wisatanya, iya, pemberdayaannya, iya, industrinya, iya. Nah, juga ada desa film di Belanda namanya Gotern. Ya, penduduknya hanya 300.000. Itu cerita film Lilliput Sungai itu, Pak. Dulu udah lama filmnya. Nah, tapi turisnya jutaan, penduduknya 300.000 cuman. Itu Gotern Belanda. Ya. Nah, ada lagi satu desa. Nah, ini yang bisa kita adopsi juga sebetulnya. Itu desa Hengdian. China Wood baru tahun 90-an. China Wood yang tahun 90-an itu berawal dari desa Hengdian. Nah, ini tidak hanya menjadi area wisata film, tapi juga menjadi area industri baru China Films. Ya, itu dari desa Hengdian namanya. Nah, itu tahun 90-an. Nah, kita ingin seperti mereka, tidak hanya menjadi area wisata, tapi juga menjadi industri baru yang lahir dari desa, dipersembahkan kepada Indonesia untuk dunia lah, itu ada motonya itu. Nah, dari desa ini, ya, nah desa ini tapi menjadi gate sebetulnya, Pak, gate, ya. Kan nanti lokasinya, integrasinya pasti namanya film kan pasti butuh. Kita hanya punya katakanlah sungai, ya hutan, desa sendiri. Tapi kan kita nggak punya kota, kita nggak punya gunung, kan pasti butuh integrasi lokasi kan akhirnya. Termasuk wisata ecofilm parknya, kita membuat sekarang mendesain cerita gamenya, augmented reality-nya untuk forest adventure. Ya, tapi kan nanti untuk mencari energi ininya, tanahnya. Tapi kan nanti kalau misalnya nyari energi apinya harus di gunung. Gunungnya mana? Bisa saja di Jawa kan. Sekaligus mengenalkan Majapahit misalnya. Sungainya di mana? Bisa saja di Palembang, mengenalkan musinya sekaligus Sriwijayanya misalnya. Akhirnya integrasinya bisa kemana-mana. Jadi memang desanya mungil, tapi bisa menjadi gate akhirnya. Menjadi gate integrasi Nusantara, baik industri baru, lokal konten goes global, ya, yang mau tidak mau kita harus bersinergi dengan stakeholder dunianya, dan wisata filmnya, film industriism, itu kata-kata yang pertama kali Scotland Tourism Board, ya, tahun 90-an itu yang memberikan kata-kata itu, film industriism, ya, ada yang desa sangat terkenal itu, desa Hobbit di Selandia Baru, film Lord of the Ring, ya, itu sama menjadi area wisata saja, akhirnya tidak sustain menjadi industri. Nah, kita ingin kita balik ini saat ini, jadi area industri, baru area wisata, tapi sustain industrinya terus menerus, dan termasuk jadi area edukasi. Nah, ini pilot ini sudah kita lakukan, ya, semua zona ini sudah kita pilotkan, ya, dan sekarang menuju, ya, kemarin memang ada hambatan sedikit COVID lah, ya. Tapi kan COVID kan tidak selamanya, ya. Kalau saya mungkin sedikit cerita, justru COVID ini kan waktunya kita melakukan transformasi global kan. Ya, betul, ya, Pak. Nah, transformasi global itu kan artinya kita harus melakukan lompatan kuantum, lompatan jauh lah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh terobosan dan inovasi. Termasuk inovasi bottom up Bollywood inilah. Karena kalau tanpa inovasi, kita hanya sekedar new normal. Itu saya nyebutnya transformasi semua, Pak. Ya, mengapa? Karena kita hanya return to the past. Ya, normal, past normal, atau bahkan di bawahnya. Jadi bagaimana untuk transformasi global, ya karena itu kita keep doing saja bagaimana Bollywood ini terus kita in progress. Termasuk nanti web conference dunia ini tanggal 11-13 September. Ya, silakan semua masyarakat Indonesia, khususnya pemirsa TV Desa, join. Karena ini bagus juga, knowledge-nya nih bagus juga, terutama di bidang
ekonomi kreatif ya, pembicaranya seluruh dunia ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi kita buka open ya, untuk student juga kita open ya, semua kita open ya, termasuk desa-desa ya, silakan join di web kongres ini ya. Kemarin kan ada web nasionalnya, web kongres nasional. Mas Arvin, kayaknya perlu ditahan dulu. Ini ada juga dari dari pendamping desa di Sumatera Utara, Anda masuk di chat, jauh. Mungkin kita bisa open mic. Ada juga dari DPMD Jawa Timur. Ini kalau nggak salah di Jawa Timur itu ada Kabupaten Kediri atau Kabupaten mana, sempat ketemu saya di Ancol. Itu desanya mendedikasikan diri sebagai desa konten kreator YouTube kalau nggak salah. Jadi perangkat desanya ada yang berpenghasilan satu bulannya bisa mencapai 15 atau 20 juta dari channel dia di YouTube, dan kemudian anak-anak muda di situ memang juga mengembangkan channel-channel YouTube-nya. Jangan kemana-mana teman-teman yang di Zoom meeting maupun yang di YouTube dan di pemirsa satelit. Kita jeda sesaat supaya setelah ini saya pengen open mic untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting untuk memberikan respon nih. Ide-ide luar biasa dari Mas Arvin ini kayaknya sayang sekali kalau kita hanya sekedar mendengarkan tanpa ada input masukan atau apapun, karena siapapun yang punya ide itu saya yakin butuh kritisi, butuh masukan untuk kemudian lebih mematangkan ide-idenya untuk supaya lebih running dengan baik. Saya pikir itu jangan kemana-mana, kita ikuti yang satu ini sejenak. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi. Mas Bandung, monggo di open mic mungkin bisa memberikan responnya. Kayaknya tadi udah mengikuti sambil magut-magut. Dibuka Mas. Kita jauh-jauhan. Buka Mas, silakan. Terima kasih. Saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur. Ya, Pak. Ini kita berusaha untuk memberdayakan masyarakat desa dan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa, yang berusaha mengembangkan potensi-potensi desanya. Baik itu potensi alamnya, kemudian hasil pertaniannya, juga termasuk wisatanya. Jadi dengan adanya Bollywood Land Development ya. Nah, ini kontribusi apa yang didapat desa yang sudah bergabung, kemudian mengirimkan rekaman terkait dengan kondisi desa, kemudian apa yang harus disiapkan oleh desa, baik itu perorangan atau pemerintah desa, terkait dengan materi yang akan mungkin bisa diviralkan ya, dibantu diviralkan melalui Bollywood Land Development. Mungkin itu yang saya tangkap dengan Vicon ini. Mungkin bisa
dijelaskan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas. Jadi ini luar biasa langsung teman-teman yang memang terkait langsung dengan desa, teman-teman dari dinas, teman-teman dari mungkin ada juga yang belum namanya dinas masih badan atau apa. Tapi intinya teman-teman pendamping dan seterusnya ketika kemudian masuk di forum kita, ini buat saya menjadi sesuatu yang luar biasa karena apa? Karena bisa kemudian berinteraksi langsung. Silakan Mas Arvin bisa merespon apa yang tadi disampaikan bahwa kemudian ketika join apa sih sebenarnya yang harus di-prepare dan seterusnya, mungkin edukasi-edukasi khusus atau mungkin infrastruktur khusus yang harus di-prepare dan seterusnya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak dari Bapak Jawa Timur, Kediri ya, Kediri. Ya. Bukan, Surabaya. Provinsi. Oke, terima kasih. Ya, Bollywoodland ini memang ke depan akan melakukan integrasi, Pak, tadi. Ya. Jadi kita kan multi zona, ada zona produksi yang tadi Bapak bilang YouTube ya. Kemudian ada zona edukasi, bagaimana sanggar-sanggar aset budaya akhirnya menjadi sanggar aset produksi. Dan ada zona wisata, mengintegrasikan cerita filmnya di dalam wisata parknya ini ke titik lain, ya bisa dari gamenya maupun augmented reality-nya. Jadi jalan dari desa Bali ini nanti bisa jalan ke desa di Jawa. Nah, kalau secara ekosistem digital itu kita persiapkan, ya termasuk marketplace-nya, Pak, marketplace untuk produksi. Nah, marketplace kita ini adalah yang basisnya platform dan buyer digital media, ya, termasuk YouTube itu digital media juga kan. Tapi kita lebih kalau YouTube itu kita lihat monetisasinya lebih ke advertisement kan. Nah kalau digital media ini banyak monetisasinya basisnya subscribe, ya, potong pulsa, terus subscribe, berlangganan dan sebagainya. Ini mitra-mitra kita itu, Pak. Nah, selama kontennya diterima oleh mitra maupun platform yang kita buat, itu juga buat platform dan mitra juga punya platform. Ya, selama kontennya masuk ke kategori mereka, itu akan disinergikan baik secara market maupun produksi bersamanya. Ya, tentunya kembali lagi kalau film kembali lagi ke story plan-nya nanti. Ya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa local content goes global ini, kalau kita tidak bersinergi secara global bersama pihak global, baik produksi maupun platformnya, itu kan lebih sulit, Pak, untuk goes globalnya. Karena cita-cita kita membangun industri tematik lokal yang goes global. Ya, tidak hanya membangun komunitas produksi, tidak. Nah, ini yang bisa kita integrasikan. Ya, marketplace-nya ya, maupun platformnya ke pihak binaan Bapak misalnya. Ya. Nah, kalau dari sisi zona edukasi ya mungkin tinggal kita analisa saja kan nanti sanggar-sanggar budaya setempat apa cukup kuat untuk menjadi sanggar aset produksi. Nanti kalau iya ya kan tinggal BUMDes bangun, nanti di sebelahnya ada lab atau nanti CSR yang bangun ya atau bahkan sponsor yang bangun lab-lab atau bahkan warganya sendiri, lab-lab film yang ditaruh di sebelah sanggarnya. Nanti marketplace kita yang datang. Karena itu tadi akan sangat penting, tadi saya sampaikan bahwa 2 tahun ini yang kita bangun justru brandnya dulu. Dimiliki dulu oleh dunia, visinya sama dulu dunia. Dan kemudian dunia bergabung di marketplace kita, di ekosistem kita. Itulah yang kita prioritaskan. Karena nanti begitu, karena saat ini software siap kan tinggal dicolok saja hardware-nya, infrastrukturnya bisa di mana saja. Tapi gate-nya ada di Bollywoodland ini sebagai gate-nya gitu, Pak. Nanti bisa saja misalnya di Javawood ya, Jawa Timur Javawood. Javawood itu sebagai apa? Misalnya dari kita ada game film time travel, membuka kembali mendunianya Indonesia sebutan yang lalu gitu. Nanti pada saat sudah jalan-jalan ekspedisi di Eco Film Park kita ke Javawood kan, mau nggak mau karena gamenya ngarahkan ke sana.
Nah, pada saat produksi juga sama kan melengkapi lokasi. Lokasi kita ternyata film ini juga butuh misalnya pegunungan misalnya. Ya. Nah, jadi ke Bromo misalnya Pak ya. Nah, akhirnya Bromo menjadi satu voucher digital di dalam platform kita. Jadi marketplace kita tambah lengkap kan. Oh ya, marketplace kita kan tidak hanya traveler tapi juga yang produksi kan, termasuk pelajar. Nah, nanti yang produksi, oh ya ini lengkap nih, saya dari Bali saya mau ke Jawa Timur misalnya, sekaligus ini lokasinya karena saya butuhkan di dalam cerita saya, termasuk kolaborasi kan termasuk talent, local talent. Ya, film-film kita local talent juga, ya local talent sama global talent. Siapa tahu nanti di casting di Jawa Timur, kalau Jawa Timur itu kalau di Palembang ada Bujang Gadis Palembang, Jakarta Abang None. Kalau Jawa Timur apa namanya, Bapak? Apa namanya Jawa Timur itu? Iya. Aku lupa namanya. Ada itu. Ya itu bisa kita casting kan, karena ada misalnya kita sinergi sama luar produksi film-film yang sifatnya multi language ya, multi bahasa juga kan, termasuk bahasa Inggris itu. Ya, itu bisa kita casting juga misalnya. Ya. Nah, jadi local content goes global ini sebetulnya tidak hanya sampai dengan lokasinya Pak, tapi sampai talentnya juga, sampai talentanya juga. Ya, karena begini, kita misalnya kerjasama sama platform, kita juga cross channeling, platform kita sendiri di cross channeling juga di kota-kota kecil di Amerika, Eropa kan. Nah, misalnya ya kita pakai bintang yang tenar misalnya, di sana juga nggak dikenal mereka siapa gitu. Iya, karena ini kan konten yang langsung direct ke luar gitu. Nah, pada saat kita memakai local talent, desa misalnya, bahkan desa, kembang desa gitu loh, Pak. Kembang desa misalnya. Ternyata disukai kan sama pasar di Amerika Latin, di Eropa. Karena sekarang ini kalau saya lihat, yang namanya era digital media, teknologi platform semakin banyak jenisnya. Ya, IPTV, HDMI TV, dan sebagainya, seterusnya. Akhirnya niche market itu muncul. Niche market itu maksudnya apapun kontennya, itu ada pasarnya. Iya. Iya. Tapi kita kan belum tahu pasarnya di mana kalau nggak kita mapping. Nah, ini saya sedikit cerita, kemarin pernah tahun lalu itu kita melayani ada Dog TV Korea tuh. Korea datang ke desa. Yang di casting itu bukan manusia lagi, tapi anjing-anjing desa. Ada 50 lebih anjing desa kita casting. Ternyata lebih susah syuting anjing daripada manusia. Lama sekali ya. Itu channel tentang anjing harus bahagia, nggak boleh dikurung di dalam. Kalau di luar kan anjing dikurung di dalam sama tuannya. Kalau di desa kan bahagia gitu kan, di luar. Nah, saya tanya, ini channel 24 jam isinya happy dog saja. Yang nonton siapa? Saya bilang. Itu sampai tayang di IPTV Korea, di IPTV Jepang, Amerika, Roku, sebagainya. Yang langganan siapa? Terus saya dilihatkan sama direkturnya, ini yang langganan. Terus dilihatkan CCTV, ternyata kalau di luar, tuan daripada pemilik Happy Dog ini, itu kalau pergi ke kantor, Happy Dogs-nya ditinggal sendiri. Terus di-setelkan TV, akhirnya bermain sama TV di channel itu. Dia bicara sama channelnya, iya. Terus anjing kita yang di rumah itu dikasih tontonan itu. Nonton, nggak pergi-pergi, diajak ngobrol TV-nya, diajak main TV-nya. Terus Happy Dog-nya bilang, ini yang langganan anjing juga. Oh gitu ya. Akhirnya saya mikir, inilah yang namanya niche market. Happy Dog aja ada niche marketnya gitu. Apalagi apa istilahnya kalau Abang Nonenya Surabaya gitu. Ya, pasti ada juga niche marketnya. Nggak mungkin nggak ada. Apa Cak Daning? Jawa Timur Cak Ning ya, Mas Bambang. Misalnya Cak Ningnya dia buat web series atau FVTV series, ada bahasa Inggrisnya supaya market barrier-nya lewat ya. Tapi ada bahasa Jawa Indonesianya juga combine. Siapa tahu Cak Ning yang lokal content goes global ini, terus misalnya dia nanti aktingnya juga sama artis indie dari Thailand atau dari Australia misalnya.
marketnya. Gitu. Baru nanti ada pemasaran background wisatanya kan apa. Gitu. Nah inilah yang kita sebut dengan local content goes global, industri lokal yang betul-betul goes global. Ini yang kita pilotkan di Bollywood, kita pilotkan dan menjadi gate Nusantara integrasinya. Nah, marketplace yang kita bangun ini, baik dari co-production maupun marketnya, ini sebetulnya bisa kita manfaatkan bersama. Ya, bagaimana kita melakukan membangun titik-titik integrasi bersama local content goes global ini. Ya, mungkin akan lebih kuat misalnya anak-anak di Bali sama Cak Ning, ya sama Abang None akhirnya buat series bersama kan, series bersama, kemudian masuk marketplace dunia bersama. Ya, itu niche marketnya pasti ada. Itu kira-kira. Jadi nggak mungkin Abang None kalah sama Happy Dog gitu. Iya. Nah, ini kayaknya menarik juga kemudian kalau kita bicara ini kan industri kreatif, kita mesti kemudian mengkoneksikan para pihak ya. Kita harus berani dan harus memulai untuk kemudian tidak terlalu sektoral, terutama di teman-teman pemerintahan ini, Mas Bandung. Jadi kayak umpama ini kita bicara desa nih. Ketika bicara desa ada potensi desa potensi wisata desa dan seterusnya atau something tentang kehidupan di desa dan seterusnya. Ini kan kalau tadi Mas Arvin cerita taruh kata nih Dinas Pariwisata sudah membuat pemilihan ini Cak dan Ning gitu kan. Nah, ini kan tinggal kemudian salah satu tugasnya kan mempromosikan wisata nih. Dia bikin aja Cak Ning 2020 ini kemudian membuat series, artinya jalan-jalan ke desa mana, dia mungkin nginep di desa mana dan seterusnya. Mestinya simple kalau menurut saya ya, karena hari ini membuat film itu tidak seperti betul. zaman kita kecil dulu gitu kan. Hari ini TV desa mau live pun dari titik mana itu nggak kebayang saya bahwa kemudian cukup dengan kita datang ke sana memastikan akses internetnya. Kalau nggak ada berarti kita tinggal pasang satu parabola kecil, setting pas udah dapat, udah selesai, kita bisa live. Dulu itu kan harus ada dua tempat parkir tuh, satu parkir truk untuk gensetnya gitu kan, satu parkir truk untuk untuk obiven dan sebagainya. Hari ini cukup pakai mobil kecil juga jalan karena dari aki mobil pun itu sudah cukup untuk suplai listriknya dan seterusnya. Jadi menurut saya ini Baliland akan Bollywood ini akan jadi sesuatu yang luar biasa walaupun tidak bicara Indonesia Wood atau tidak bicara Indonesian Channel atau apapun itu, tapi Bali sudah mempresentatifkan bahwa ngomong Bali ya akhirnya lihat Indonesia, artinya gate masuknya itu oke sih kalau saya. Jadi ini tantangan menarik kayaknya tantangan kreativitas menarik ya, dan kalau memang kemudian ini bisa teman-teman di desa ini bisa berkembang dengan berkolaborasi dengan Bollywood dan seterusnya, kayaknya akan banyak anak-anak muda kreatif akan balik ke desa deh. Karena sama-sama dapat duitnya, kalau di kota itu habis buat apa gitu kan, di desa bisa nabung luar biasa kan gitu. Jadi kalau kita di kota gaji berapa, kemudian di desa gaji yang sama, mungkin hasilnya akan beda kan. Yang di kota habis buat bayar kontrakan, yang di desa mungkin sudah bisa punya rumah sendiri kan gitu. Ini luar biasa. Iya, betul Pak. Mas Bandung masih ada yang ingin direspon atau ini ada. Satu lagi, Pak, silakan. Kalau masih ada yang ingin ditambahkan. Pak Bandung nama ya, bukan kota. Iya, Bandung Jatmiko namanya. Oh, saya pikir tadi kota, dari saya lihat dari kota Bandung. Harusnya ditulisnya Mas Jatmiko, jadi Bandung Jatmiko kan. Pasti lahir di Bandung ini. Lahir di Bandung ini pasti. Oh enggak ya. Enggak. Jadi gini, asli Jawa Timur ya. Paketan di sana. Jadi ini di Jawa Timur sebenarnya kita fasilitasi dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sudah memfasilitasi ada lomba video kreatif. Nah, video kreatif ini
menceritakan atau menggambarkan potensi-potensi yang ada di desa. Kemudian dibuat video, kemudian disampaikan, dan sebelum disampaikan ke juri juga diviralkan melalui web. Sehingga ada yang like, terus subscribe gitu. Nah, ini akhirnya jadi pertimbangan bahwa video ini atau desa ini potensinya cukup baik dan videonya juga menarik. Nah, sudah berjalan beberapa tahun ini. Ini gimana untuk lebih menduniakan ya, termasuk ya. Bollywoodland ini kan diharapkan bisa menduniakan desa-desa di Indonesia ya. Ya. Apa itu? Ya. Jadi memang challenge kita. Ini langsung saya jawab ya, Pak. Iya. Moderator, Pak. Host. Jadi memang kita ini sebetulnya challenge-nya ya. Kita ini bukan membangun sebuah atau mengoffer sebuah studio produksi, tidak. Tapi kita ini mengoffering industri baru, Pak. Challenge-nya di sana. Jadi awal Bollywood itu kan modalnya dua aja, nekat dan tekad waktu itu kan. Challenge membangun industri baru yang sustain, yang berkesinambungan. Ya, akhirnya kita banyak melakukan pilot dan kita decide itu adalah local content goes global yang bersinergi dengan pihak global, tapi ya tidak kita lakukan sendiri, bersinergi dengan mereka. Baik marketplace-nya, platformnya, hingga produksinya sampai dengan talent-nya. Ya nanti banyak kan komponen kolaborasinya apa saja. Karena itulah yang menjadi kunci suksesnya untuk menjadi sebuah industri baru. Nah, Bollywood ini sebetulnya kan menjadi poin pentingnya juga karena jadi gate integrasinya kan, Pak. Dari Bollywood karena sudah membangun ekosistem dunia, nanti yang kita perkenalkan, stakeholder dunianya kita perkenalkan nanti tanggal 11-13 September. Ini loh stakeholder kita ya di Indonesia tuh ya ini gitu kan. Nah, itu nanti bisa menjadi inkubator wood yang lain, Pak. Misalnya Java Wood ya, misalnya dibangun di Jawa Timur Java Wood ya. Kemudian di Palembang kita sedang inisiasi Sriwijaya Riverwood. Itu diinkubasi oleh Bollywood ya. Karena Bollywood yang memanage payung besarnya misalnya. Ada industri ada marketplace dunianya, platformnya, co-production dunianya. Nah, di sini kita merancang bareng apa saja konten-konten yang kita produksi bersama. Ya, mungkin nanti akan terbuka wawasan yang lebih besar lagi pada saat kita berintegrasi sama katakanlah Java Wood misalnya. Ya, ternyata ada pemandangan lain yang tidak pernah kita pikirkan bahkan ya karena sinergi itu. Karena kan kembali lagi basis kita adalah alam budaya tradisi yang kita kombinasi kreativitas dan inovasi digital. Pasti nanti tumbuh kreatif baru, ide baru, bahkan talent-talent baru yang bagus kita saling sinergikan. Ya akhirnya Bollywood ini menjadi gate sinergi sebetulnya, menjadi gate integrasi. Ya walaupun dari sebuah desa mungil, tapi desa mungil ini akan menjadi mungkin seperti Pak host sampaikan bahwa ini akan menjadi hub-nya kan, hub dunianya. Nah kembali lagi kan, ini TV Desa tayang di satelit mana Pak? Telkom ya? Kita ada di Telkom sama di Nusantara 1. Telkom Nusantara 1. Bisa saja kita integrasinya seperti ini. Sebetulnya sama-sama penting, satelit dengan OTT media itu sama-sama penting. Nanti bagaimana mengintegrasinya? Kayak sekarang kan mengintegrasikan. Misalnya bisa saja misalnya kita buat seri desa ya. Untuk dunia misalnya. Nah, misalnya kita buat web series berapa? 50 seri misalnya. 10 seri kita tayangkan gratis misalnya di desa. Ya. Tapi 40 serinya harus subscribe di platform. Ya. Platform Desa Filmnya bisa kita kerjasama mengintegrasikan itu. Nanti tinggal bagaimana misalnya kalau kita ada talent-talent dari Asia Tenggara bisa nggak kalau disatukan kan Global Beam misalnya di Global Beam ke area Asia Tenggara supaya di sana nonton juga. Nah sebetulnya free to air ini adalah alat yang paling cocok kalau saya lihat untuk mapping niche market tadi Pak. Ya mapping niche market. Misalnya TV Desa ini bisa di Global Beam ke Asia misalnya. Di sana nanti kelihatan.
ternyata Java Wood, Bali Wood itu disukai teritori mana? Oh, disukai di Bangladesh, disukai di Kamboja misalnya. Baru kelihatan niche marketnya. Nah, baru nanti ya, artinya lebih memudahkan mapping ketika kemudian kita free to air ya. Iya, betul itu. Nah, tapi kan free to air kan free kan, gratis. Monetisasinya bagaimana? Tetap ke platform kan. Nah, platformnya kita bisa bersinergi kan. Platform Desa Bali Wood Dunia ini bersinergi karena di sana di platform ini kan sudah ada marketplace-nya, ada payment gateway-nya dan sebagainya. Nanti tinggal bicara konten desanya apa? Ya, konten desa kalau di Jawa Timur bersinergi sama Desa Bali jadinya apa? Itu saya belum terbayangkan. Selama ini kan masih produksi yang ada di Desa Bali kan. Kalau Desa Bali karena di Bali sudah banyak komunitas global, kita sinergikan komunitas global sama lokal kan. Nanti tinggal dipikirkan kalau bersinergi sama integrasi Nusantara, kontennya jadi konten apa. Tapi saya sangat interest juga adanya free to air TV desa ini bagus, sudah sangat bagus untuk memapping niche market itu kan. Ya, kira-kira itu. Oke, Mas Arvin, ini nggak terasa kalau ngobrolnya asik, memang nggak terasa tahu-tahu udah 60 menit berjalan. Wah, iya. Udah jam 11. Mas Jatmiko, terima kasih sudah bergabung. Closing statement Mas Arvin untuk apa? Untuk acara kita hari ini, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup. Silakan Mas Jatmiko. Iya. Sebelum ditutup ya, bisa minta kontak personnya baik dari Desa Center maupun Mas Arvin. Siap. Nanti disampaikan. Bisa koordinasi lebih lanjut. Pak Surya. Ke chatting ya Mas. Nanti ke saya. Oke, monggo. Siap. Ya, terima kasih untuk acara hari ini ya, dan semoga tanggal 11 sampai 13 September bisa berkenalan dengan stakeholder dunia yang sudah bergabung di Bali Woodland. Intinya kita saling silaturahmi juga kepada mereka juga silaturahmi kepada kita. Acara pokok 11-13 dan harapan kita dengan lahirnya Bali Woodland ini ya, meskipun masih apa istilahnya tidak se-mature Hollywood ya, sudah 100 tahun ya, tapi paling tidak menjadi titik awal lahirnya sebuah industri lokal konten goes global di berbagai titik Nusantara ya, yang diintegrasikan oleh Bollywood. Dan juga harapan kita bisa mendukung film industrialism ya, bagaimana dari film akhirnya wisata petualangan itu semakin tumbuh, karena sekarang wisata petualangan itulah yang salah satu yang menjadi increasing factor ya, dan juga dari sisi COVID mungkin lebih aman ya di dalam sisi normalnya. Itu saja, dan harapan kita juga bagaimana TV desa ya, karena ini adalah desa film dan TV desa, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bersinergi ya. Nah, khususnya bagaimana ada TV desa juga di Bali Woodland ya, karena TV show itu adalah bagian konten juga ya, TV show menjadi bagian konten, bagaimana kita bisa menjadi inkubator desa-desa Indonesia di Bali Woodland. Harapan saya bersama-sama TV desa dan ada konsorsium kita juga nanti ya. Itu saja Bapak kira-kira. Oke, terima kasih. Mas Arvin, sama-sama. Biasa. Terima kasih Mas Pak Bandung. Sudah kirim ini nomornya, nanti kita bisa tek-tekan lebih lanjut. Kita harus akhiri sesi ini, tapi yang luar biasa tadi tantangan menariknya adalah bagaimana kolaborasi TV desa dengan Bollywood. Kebayang saya di saya udah kebayang TV desa ada jam tertentu tiap hari, jam berapa sampai jam berapa itu adalah Bollywood time. Jadi film dari Bollywood hanya bisa disaksikan di TV desa tiap hari jam berapa sampai jam berapa. Selama teman-teman Bollywood siap untuk support kontennya, ayo kapan kita mulai? Saya ada satu pertanyaan, boleh tanya?
Siap. Kalau di Bali beli decodernya di mana? Beli decoder? Itu parabola. Parabola ke semua penjual parabola untuk pakai C-band. Nanti tinggal sampaikan minta untuk diarahkan ke satelit merah putih atau diarahkan ke Nusantara 1. Itu yang besar ya, parabola yang besar Pak ya? Parabola yang 120. Oh, 120. 1,20 m. Udah sama decodernya. Nanti kalau di teman-teman di parabola biasanya udah paham. Tanpa berlangganan Pak ya? Tanpa berlangganan artinya. Tanpa berlangganan. Sekali pasang udah bisa mengikuti beberapa channel, salah satunya TV Desa. Oke, siap. Oke, kerabat desa, terima kasih. Agak mundur waktu kita, tetapi karena obrolannya asik luar biasa. Sampai jumpa di acara Kepoin Desa episode berikutnya tiap jam 10 sampai jam 11 hanya di TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.